Halo, selamat datang di Cardano Ambassador Talks. Bersama dengan saya Fani Wijaya, Cardano Ambassador Indonesia, dan Randi dari Cardano Hub Indonesia. Oke, hari ini kita akan bahas tentang apa kok? Project Katalis. Oke, kita akan bahas langsung dari Project Katalis ini tadi. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu Project Katalis itu apa, dia adalah sebuah platform ya, di mana teman-teman bisa submit sebuah proposal, mengajukan proposal, dan juga berpartisipasi aktif dalam tata kelola dengan cara menjadi reviewer dari proposal tersebut ya. Konsepnya di sini kita mulai siapin yang namanya ide, inovasi, dan juga impact ya. Ya, memang betul Project Catalyst adalah the largest decentralized innovation engine for solving real world challenge ya. Nah, jadi pada dasarnya setiap proposal yang ada di Project Catalyst itu mulai dari fund pertama itu sebutan untuk siklus pendanaannya sampai fund ke yang 14 ya. Sekarang fund 14. Jadi yang masuk. Kita mau kasih lihat dulu mulai dari fund yang pertama. Sebetulnya dia masih pilot ya kalau fund pertama tuh. Tapi perbandingannya adalah masuk fund 1. Jadi fund 1 ini masih pilot tapi dia mulainya di fund 2. Lalu pada saat fund 1 itu dia punya pendanaannya cukup besar ya, 2 juta EDA dengan convertnya di 796.000 dolar pada saat itu. Lalu masuk fund 2. Fund 2-nya itu dia ada data sekitar di 200.000 dolar ya. Jadi konversinya waktu itu sempat berubah ke dolar US. Ini dia udah kelihatan ya project komplitnya ada berapa proposal yang submit. Di sini ada 78 proposal, tapi hanya 12 yang menang, yang komplit. Ini biasanya kalau udah kelamaan gini dikeluarin ya, dibuang. Total vote cast-nya pada saat itu ada di 23.000 ya. Partisipasi dari Cardano Community pada saat itu podcast-nya sebesar itu, tapi dia punya perbedaan perhitungan caranya. Kategori cuma satu ya. Kategori ini menandakan berapa jenis proposal yang diterima oleh Project Catalyst pada saat itu. Lalu masuk ke Fund 14. Fund 14 ini sedang berjalan ya teman-teman. Ini sudah dimulai dari bulan berapa tuh, Fanny? Bulan Agustus ya, agak sedikit delay karena memang kedatangan Intersect kemarin di tahun lalu ditambah dengan drafting konstitusi sementara, dan kita sekarang sedang running untuk fase voting. Nah, kalau dilihat sekarang dia punya poolnya cukup besar, 20 juta EDA ya. 20 juta EDA yang kalau mau di-converted in USD ya pada saat fund result ya nanti tunggu tanggal 6 Oktober ya. Voting resultnya. Ya. Nah, otomatis nanti kelihatan konversinya. Untuk kondisi sekarang dia rate-nya itu untuk IDR sekitar 14 ribuan ya. 14 ribu sampai 15 ribuan. Masih bertahan di area itu. Dan ini tentunya ada 4 kategori. Total kategorinya boleh dilihat 4 ya nanti ya. Nah, ini idea journey-nya tadi. Proposal submission ya betul Juli ya. Juli kemarin sampai Agustus pertengahan. Lalu dilanjut dengan fase community review. Jadi semua orang yang jadi proposer bisa juga menjadi seorang reviewer ya. Lanjut lagi menjadi fase community voting. Hari ini ya, September 22. Ya. Sampai tanggal 6 Oktober. Dan disitu langsung kelihatan hasilnya, voting resultnya. Ya, setelah itu ada beberapa fase yang di sini belum dikasih lihat sih. Di tengah-tengah titik-titik putus ini
tentunya ada penyesuaian mengenai project milestone-nya, timeline-nya, Project eh, onboarding. project onboarding ya, fasenya itu nanti teman-teman akan due diligence lagi ya, KYC untuk yang berstatus sebagai entity incorporated ya. Untuk funded proposal ya. Untuk funded proposal, teman-teman yang tergabung diharuskan punya apa ya? Punya validitas apa? Identity-nya ya. Ya. Next. Kita lihat di bawah ini ada apa? Fund 14 proposal dengan 4 kategori ya. Total proposalnya ada 1283. Jadi sebelum penutupan submission itu berapa hari terakhir tuh belum sampai 1000. Ternyata tembus juga nggak 1000 ya. Di sini ada dari Cardano Open Developer, lalu ada Cardano Open Ecosystem, Cardano Use Case-nya ada 2, konsep dan partner and product ya. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Kita buka dari Open. Boleh. Cardano Open Developers. Ya, total poolnya ada 3 juta EDA ya. 3 juta EDA kaliin aja misalkan 14.000 ya. Nah, saat ini karena statusnya masih voting, otomatis statusnya semua masih kayak gini. Nah, kita bahas ya mengenai overview-nya. Read more. Nah, Cardano Open Developer ini ditujukan untuk para developer, programmer, dan juga mereka-mereka yang senang dengan kontribusi open source. Nah, di open source ekosistem ini otomatis dia harus punya komitmen bahwa project output-nya adalah open source ya, atau biasa orang pakai MIT license atau Apache 2.0 gitu ya. Nah, lalu kategori requirement-nya, kalau teman-teman mau masuk ke kategori ini, kalian harus pastiin bahwa ada clear statement dari open source license dan yang tadi open source licensing gitu ya. Ya. Dan juga open source output from project start. Jadi begitu kalian mulai bikin proposal dan memasukkan link-link yang misalkan di attach ke proposal itu, pastikan semuanya accessible dan terbuka gitu ya. Lalu ada provide high quality documentation ya. Ini adalah pada saat kita menuliskan, kita ada beberapa output yang ditemani oleh beberapa acceptance kriteria dan evidence ya. Nah, di situ nanti teman-teman harus tahu kita udah expect bahwa output ini tuh berjalan seperti apa, dan nanti didokumentasikan dengan berapa banyak total dokumentasinya di acceptance kriteria itu. Lalu di bawahnya nanti evidence-nya tuh dalam bentuk apa? Apakah dibutuhkan sampai dashboard atau data analisis, atau mungkin hanya cukup sampai feedback aja dari community pada saat itu gitu kan. Yang jangan dilakukan di kategori ini tentunya ada no proprietary materials. Jadi dia nggak boleh minta untuk software atau hardware ya, pengadaan, enggak ya, beda. Terus no projects that are non-technical. Otomatis di sini isinya adalah coding gitu ya. Codingan, quality, tools, SDK, integration, API, everything that yang bisa support sebuah produk, nantinya sebuah project ataupun ekosistem. Lalu no info only websites and content. Nah, ini yang penting juga ya. Pada saat kalian masukin proposal kan ada yang malas nulis biasanya. Udah nulis banyak, tapi dia nggak ngasih visual. Ada yang nggak nulis banyak, tapi dia ngasih website doang, bahwa websitenya sudah terkenal gitu kan. Tapi tahu dari mana gitu kan? Tahu dari mana gitu? Kalau cuma website doang, memang itu bisa diakses, bisa digunakan, tapi kan kita nggak bisa lihat dapurnya gitu kan. At least chef-nya lah gitu ya, dengan bahan makanan kualitas seperti apa yang ditawarkan. Nah, terus forget to be open, public and available on day one. Ya, yang tadi gitu. Setiap link yang ada di dalam proposal yang kalian submit itu harus terbuka dari hari pertama, kalau enggak dikeluarin.
Ini sebetulnya untuk siapa sih? Kategori ini tuh dia lebih untuk yang tadi open source contributor, terus blockchain engineer, data architect, terus dia pengen bikin libraries atau suatu environment deh yang bisa meningkatkan ekosistem keadaan developer ya developer. Jadi saling peduli gitu ya satu sama lain. Lalu areas of interest-nya adalah dia fokusnya ke beberapa technical solution ya, teknis seperti standarisasi, pengembangan atau enggak eh, dukungan untuk full stack solution dan integrated development environments. Ya contohnya ini ya, dia kasih contoh new language and code extension support for Bluetooth gitu, debugging. Uh, Creating libraries SDK yang tadi ya. Proposal guidance-nya kita lihat sama, dia remind beberapa kali ya dengan requirement, dengan proposal guidance. Jadi pada saat nanti sebagai reviewer itu ini adalah eligibility kriteria yang kita pakai, parameter yang dipakai untuk mereview proposal yang disubmit gitu ya. Ya. Nah, yang tadi, sorry ada yang tinggalan ini ya. Describe how the project will benefit Cardano developer community and foster collaboration. Misalkan through tutorial, webinar, or forum post. Jadi misalkan udah bagus nih proposalnya, udah funded, udah jalan, milestone udah jalan, ternyata ada yang namanya milestone reviewer. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang make sure apa yang kita kerjain tuh sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Dan ini rasional nggak projectnya. Ternyata dia sudah bikin tapi nggak ada tutorialnya atau dia cuman karena developer gitu ya, udah aja masukin GitHub doang tuh gitu aja tanpa ada keterangan, tanpa ada tutorial lanjutan karena kita kan audiensnya di sini worldwide gitu, bukan sesama developer lagi gitu. Emang milestone reviewernya punya kacamata developer gitu ya, dengan tahapan masing-masing gitu. Tapi kan tetap this output itu akan dipresent ke worldwide, otomatis tanggung jawab moralnya juga ada gitu. Eligibility kriterianya yang nggak akan menang pendanaan di kategori ini adalah proposal-proposal yang utamanya mengembangkan teknologi baru atau kontribusi terhadap open source teknologi ya yang sudah ada. Terus proposal yang nggak menang lagi adalah proposal yang memproduksi software, hardware atau open sourcing only a portion of the code base gitu ya. Jadi cuma sepenggal-sepenggal aja. Gitu. Selanjutnya proposal yang kekurangan OSI approved open source license public repository or high quality documentation yang tadi yang di atas ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin tuh penulisan ini dia nggak sembarangan apa yang dia suka aja dia masukin sini, tapi berurutan mulai dari atas tuh ada proposal guidance, ada apalagi areas of interest, ada LGBT kriteria, itu semua masuk gitu. Otomatis pada saat kita review nanti kita sebutin bahwa proposal ini nggak eligible because of 1, 2, 3, 4, 5 gitu yang mana ini yang masuk ke sana. Dari proposal guidance tuh oh ternyata dia nggak nyiapin perencanaan untuk melakukan tutorial, webinar atau open gitu ya sama publik, forum post yang nggak ada gitu, atau dia sangat minim informasinya, otomatis dia akan merusak parameter yang lain gitu kan. Nah, yang terakhir proposal not directly enhance the Cardano developer experience gitu kan. Contohnya general blockchain tools without Cardano specific integration, itu jelas ya. Kalau teman-teman di sini bikinnya untuk kebutuhan EVM atau kebutuhan cross chain yang lainnya dan Cardano-nya bukan jadi yang utama, ya nggak bisa ya. Kan pendanaannya dari Project Catalyst gitu. Oke. Okay. Kita sekarang bahas mengenai apa nih? Open ya? Open ekosistem. Ini karena nih,
Jadi ingat ya, kalau pada saat kita nge-review sambil ditunggu, beberapa kesalahan ya dari para proposer di Cardano Open Developer itu apa aja sih biasanya? Kesalahan. Mm-mm. Yang tadi sebetulnya nggak ada kesalahan yang luar biasa atau konyol ya. Jadi kita sebetulnya menulis tuh nggak perlu malu-malu gitu. Tapi kalaupun ambisius banget pun nggak masalah selama metriknya terukur. Jadi kalau dalam Open Developer tadi yang pertama, dia sebetulnya muter-muter nulisnya, tapi pada intinya dia bakal butuh sebagian software atau hardware. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak bisa make sure bahwa project ini akan open source gitu ya dengan licensing tersebut. Yang ketiga, dia nggak ngejelasin ini libraries apa, atau misalkan ini SDK untuk apa, ini relate-nya kemana, dan bagaimana cara seorang awam bisa mengerti hal ini gitu. Yang terakhir adalah mereka biasanya nggak mau terlalu effort untuk mengadakan webinar, forum. Bahkan mereka sometimes masuk ke proposal atau ekosistem ini dengan anonymous gitu kan. Okay. Itu aja sih kesalahannya. Jadi make sure bahwa untuk Cardano Open Ecosystem ini yang pakai Open Developer tadi. Open Developer tadi adalah make sure bahwa ini tuh bisa dipakai siapapun ya. Jadi nggak di level yang developer junior atau pemula sekalipun akhirnya bisa baca dan tahu ya dia ketika mau step masuk ke Cardano ekosistem itu si tools yang dibuat sama developer di kategori itu bisa dipakai siapa aja. Jadi nggak yang udah jago doang ya karena dia. Jadi bisa dipakai sama yang benar-benar baru banget mau terjun gitu ya. Ini kita di Cardano Open Ecosystem. Ya. Kalau untuk Cardano Open Ecosystem dia sepenuhnya non teknikal. Teman-teman yang senang bikin event, teman-teman yang senang bikin marketing, edukasi, atau community building gitu kan. Di sini yang memang bisa berdampak, nggak usah terlalu terlalu besar kita ingin berdampak secara global, tapi kalau ternyata dia solve real problem gitu ya, dan itu dinilai layak oleh community-nya Cardano dan di voting ya wis kita menang gitu. Poolnya di sini ada 3 juta ADA dan dia pada status sama. Proposal range-nya di sini minimum 15.000 ADA kita boleh request dengan maksimumnya di 60.000 ADA ya. 60.000. Untuk fund yang ke-13, fund yang sebelum fund 14 ini dia maksimumnya di 100.000 ADA. Tapi kan itu juga karena nilai konversinya beda ya dengan sekarang. Overview-nya ya ini untuk mereka-mereka yang masuk dalam grassroots ecosystem, terus education, community engagement untuk memperluas reach-nya ya Cardano dan onboard new users. Nah, dia juga lebih untuk pengembangan adopsi ya. Terus proposalnya juga di sini yang akan nilai adalah kreativitasnya ya. Karena kalau semuanya bikin event dengan cara yang sama, dengan rundown yang sama, ya apa bedanya gitu kan. Semua bisa bikin. Kategori requirement-nya, do and don't-nya ada deliver community engagement project. Di sini maksudnya adalah kalau kita punya project-project yang kita kenal, kita benar-benar kenal, boleh dibawain, tentunya kan butuh ngobrol dulu ya sama project-project yang kenalnya. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung kenalin tanpa ada narasi dulu ya. Tergantung, tapi keterlibatan project-project itu akan sejauh apa, itu pun gimana prosesnya. Jadi sebetulnya sebuah hasil partnership ini kan yang sekarang jadi parameter baru ya. Parameter bahwa udah established belum partnershipnya, mana buktinya. Kalau memang belum, jujur aja gitu, jujur aja ceritain aja ini udah sampai tahap mana sih partnershipnya, dan
gimana cara mencapai itu gitu? Apakah berhenti sampai situ aja? Setelah itu apa gitu kan? Again, deliver grassroots growth education project. Dan di outline ya, outline bahwa goals-nya apa, aktivitas. Goals itu biasa dicerminkan di bagian impact, terus activities yang nanti kelihatan di project milestone, atau di proposal solution penggalannya, dan measurable outcomes ini ditanyain di proposal solution, tapi nanti kita harus bisa mengolah proposal solution ini jadi 3 solusi utamanya ya, yang berdampingan dengan 3 problem statement gitu kan. Design for new keadaan communities. Ya, of course ya. Sebetulnya penulisan-penulisan tadi nanti akan kita bahas pada saat menjadi seorang community reviewer ya. Kenapa strukturnya demikian? Karena ya memang mulai dari Cardano Problem Statement CPS atau CIP, Cardano Improvement Proposal, itu juga punya bentukan yang serupa gitu kan. Mereka punya tata penulisan yang memang semuanya bisa relate dalam proyek Katalis ini. Ini adalah no software or hardware development again, ya. Jadi nggak ada pengadaan barang dan jasa. No fake or irrelevant value to Cardano. Jadi value yang diekstrak dari impact yang kita tulis di situ, ekspektasinya harus mengarah ke Cardano lagi ya. Terserah. Maksudnya Cardano ekosistem kah, project kah, atau grassroots kah, atau yang lainnya. No clear target or KPIs. Ya, ini di fase ini, fase ini, KPI ini menjadi sebuah acuan, ya, acuan yang penting. Nah, ini dan mereka juga pilihnya KPI pasti for a reason ya, bukan OKR lagi. OKR-nya untuk intersect dan KPI-nya untuk project Katalis. KPI di sini nanti ditanyain teman-teman nanti metriknya apa aja, mana yang off-chain, mana yang on-chain-nya, yang bisa diukurnya mana aja gitu. Percentage kah, nah, dengan numbering kah, terserah. Siapa aja yang apply? Ya again ya, teman-teman edukator, marketers, content creator pun bisa, and community leaders. Dan di sini areas of interest-nya mereka nah ini maintain a local Cardano presence in cities or region worldwide ya. Nah itu yang kita lakukan ya. Cardano Hub Indonesia ini kita untuk maintain gitu kan kehadiran dari Cardano. Kita sempat pernah ekspansi ya untuk beberapa kota, tapi yang terfunding masih di 2 kota utama yang Jakarta dan Surabaya. Yeah. Lalu growth focus marketing campaign and public outreach. Nah ini akan kita lakukan di Fund 14. Jadi ada salah satu proposal itu cetusan dari Cardano Women ya. Yeah. Cardano Women Indonesia, teman-teman perempuan-perempuan Indonesia yang buat sebuah campaign namanya Black Parade Campaign. Fun fact-nya adalah pada saat kita menulis itu demonya belum dimulai ya. Iya belum. Cukup jauh malah ya. Kita nggak tahu bakal ada demo ya. Black Parade Campaign ini kita pengen istilahnya break the boundary lah untuk teman-teman yang tergabung dalam Cardano Women supaya mereka tuh punya punya skill dalam penulisan proposal dan juga siap untuk maju ke local grants gitu pada saat memang mereka telah lepas dari proyek Katalis gitu ya atau setelah beres gitu proposalnya. Lalu community hackathons or builder outreach events. Nah biasanya hackathon itu sering diadainnya di India dan di Vietnam ya. Karena memang di sana daya serap tenaga kerjanya dan interestnya di sana sesuai gitu ya developer. Untuk di Indonesia hackathonnya masih kita belum tahu ya end goal seperti apa. Jadi community hackathon ini kita tunda dulu. Lalu ada yang namanya content creation or curation, ya educational videos on Cardano features. Nah jadi bisa ya bikin series of videos gitu atau misalkan bikin mini series TV gitu ya. Ya. Itu Vietnam ya. Ya. Cardano TV. Cardano TV ada juga Cardano whiteboard ya.
ada lagi macam-macam, gimana kreativitas saja sih. Selama konten yang disampaikan adalah mengenai Cardano. Nah itu untuk perihal itu buat teman-teman yang belum masuk ekosistem Cardano bisa konsultasi ke kita gitu. Karena kita di sini Cardano Indonesia memang bergerak di bidang konsultasi ya pendidikan gitu kan kategorinya. Mentorship, incubation, or collaboration program. Nah, kalau tadi Fanny sempat tanya ya, kesalahannya di mana aja di sini. Nah, karena banyak third party atau mungkin agregator lainnya yang pengen istilahnya taking profit aja ya, tapi nggak bisa ngasih benefit kembali ya yang seutuhnya gitu kan. Mereka di sini sebagai inkubator, tapi dengan kondisi setelah mereka menang, setelah beres announcement ataupun marketing cost mereka habis, berhenti gitu. Akhirnya nggak dibilang nggak banyak sih yang bentukannya seperti ini di Project Catalyst. Karena kadang community pun sudah bisa kasih penilaian ya. Educational advancement, university course on blockchain with Cardano case studies gitu kan. Cuman so far belum ada yang sangat dalam sampai dia bisa masuk ke kurikulum dalam artian sebetulnya bukan kurikulum yang dibawa tapi penelitiannya yang berkepanjangan gitu kan dan sustain gitu. Benar-benar diadopsi. Yang berhasil baru apa tuh universitas apa ya yang di luar tuh? Zurich salah satunya, terus lagi Draper University. Nah itu dia benar-benar bisa into Cardano gitu ya. Secara ilmiah, secara penulisan skripsi, tesis, disertasi. Lalu educational advancement, yang tadi local policy standards or regulation advocacy. Semua kebutuhan mengenai legal ataupun regulasi bisa istilahnya bisa mendapat bantuan juga ya untuk dipresent ke local authorities ya apabila dibutuhkan sebetulnya. Proposal guidance-nya, nah ini proposal must focus on non-technical initiative like marketing, education, or community building. Ya yang tadi again diulang sekali lagi, jadi setiap itu ada pengulangannya ya. Artikulasinya harus baik, dia punya KPI tertentu dengan relevant metric ya, betul ya. Lalu ensure activities are inclusive and accessible. Again ya, kalau misalkan secara teknikal dia semua link GitHub-nya harus konten gitu kan dan punya kualitas gitu kan. Ada aja ya GitHub yang isinya ya apa aja gitu kan. Ada juga yang memang rapi. Nah sama ya di kategori non teknis atau Cardano Open Ecosystem ini dia memang harus bisa make sure ya bahwa accessible dan juga inklusif ya. Delivery timeline-nya no more than 12 months dan beberapa tambahan dari Cardano Forum kemarin ya. Jadi ada pemberitahuan bahwa setiap proyek yang misalkan ada delay 1 bulan aja itu harus kasih informasi ya. Iya, harus email ke Catalyst team atau ke fan operatornya. Jadi mereka tahu nih keadaan ini gimana karena memang alokasi yang disimpan di pool itu kan nggak hilang, nggak kemana-mana lah gitu ya mereka yang pegang. Cuma kan kita harus tahu nih tahun jawabannya gimana. Nggak mungkin kita numpuk semua proposal yang menang hanya untuk menunggu currency-nya naik gitu kan. Itu jadi kita juga kan meragukan itu seperti apa isi dari proposalnya, apakah itu semua benar serial itu gitu. Ya, ada lagi timeline with clear milestone ya. Nah, campaign launch, event dates-nya, content release. Ini juga kesalahan yang kedua ya. Kesalahan kedua bahwa teman-teman di sini biasanya nggak masukin timeline-nya ya. Timeline eksekusinya, milestone ya karena memang ini sangat signifikan ya. Cuman ini sedikit berkurang kepentingannya karena maksimum budget requested-nya sekarang turun dari 100 jadi 60 ya maksimalnya. Otomatis kan mau nggak mau mereka harus sejelas mungkin agar kalau mereka minta 100.000 ya tapi ternyata penulisan yang nggak sesuai dengan perencanaan yang ada kan mereka juga bisa ngitung working hour-nya berapa kan. Nggak perlu pakai average minimum wage tiap
negara juga nggak perlu gitu. Istilahnya mereka udah punya standar indeks sendiri. LGBT kriterianya yang nggak akan menang di kategori ini adalah proposal-proposal yang tidak fokus pada grassroots ekosistem, marketing, edukasi, community building, yang jelas. Yang kedua, malah dia fokusnya ke software atau hardware, yaitu udah jelas ya. Fan loyalty platform for marketing automation tool belong in kadang use case kategori ya. Salah satunya proposal kita waktu itu Kita sempat didorong sebelum penutupan untuk maju ke kategori konsep. Lalu proposal lacking clear goals, measurable outcomes, KPI, or relevance to keadaan ekosistem. Ya, semuanya runut ya gitu ya. Semuanya ada. Tapi ini setelah kita lihat-lihat ya, Kak Randy. Jadi di Fund 14 ini Catalyst Team cukup concern tentang KPI karena mungkin karena kita juga salah satu master reviewer ya. Jadi ada beberapa proposer yang akhirnya tuh macet. Jadi di Fund 12 kan harusnya tuh periode di tahun ini tuh udah beres ya. Itu kan tahun kemarin. Jadi beberapa proyek tuh delay cukup panjang, more than 6 bulan. Jadi kita juga bingung ya, kadang jadi milestone reviewer tuh ini udah delay. Biasanya tuh ada announcement, ada report dari Catalyst Team ke kita, milestone reviewer, ini kenapa bisa delay. Jadi ada beberapa project itu yang akhirnya diminta untuk request change. Request change ya. Untuk bulannya. Melakukan perubahan, otomatis kan ada penyesuaian dalam isinya ya. Nah itu make sure bahwa teman-teman nanti kalau pada saat yang mau mau ngajuin proposal dan ternyata funded, itu make sure bahwa bulan-bulan deliverable POA-nya, proof of achievement-nya itu make sure ada di bulan yang sama. Kalau tahun kemarin tuh kita nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh kita udah akan dapat lampu kuning ya. Akan di chat, akan di email sama Catalyst Team kenapa lu mundur gitu. Kalau di pengalaman kita dulu di Fund 10 ya, kita funded proposal di Fund 10, itu kita sempat delay 1 bulan. Waktu itu tuh gara-gara apa ya? Waktu itu pemilu. Jadi pemilu, kita nggak bisa ngadain event. Nggak boleh waktu itu. Jadi disarankan untuk tidak mengadakan event lebih dari 10 orang. Jadi akhirnya kita delay, waktu itu kita beremail ke Catalyst Team bilang kalau misalnya kita mundur 1 bulan karena kondisi negara. Dan mereka waktu itu ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau 1 bulan, tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 3 bulan kamu boleh email. Tapi mereka say thank you karena kita cukup kita concern bahwa kita terlambat gitu. Dan itu mereka sangat appreciate gitu dengan hal ini. Gitu. Ini selanjutnya kita bahas tentang use case concept. Oke. Nah, untuk Cardano use case concept ini sebelumnya di fund sebelumnya tuh dia ada pembeda ya. Jadi ada Cardano use case yang bahas mengenai solution aja. Ada juga Cardano use case MVP. Sekarang digabung ya, Cardano use case concepts. Kenapa? Karena mungkin orang jadi sering kebalik-balik ya antara solution aja tuh sampai mana gitu kan, atau enggak. Kalau MVP itu gimana treatmentnya kan. Nah, untuk Cardano use case concept ini dia khusus untuk early stage ya. Early stage yang memang pengembangannya itu menuju proof of concept ya, prototype. Dia juga deploy MVP ya, minimum viable products, untuk validasi inovatif produk gitu kan ya, service atau bisnis model. Nah, kita juga masuk ke kategori ini beberapa proposal yang mulai dari fund yang sebelumnya. Salah satu yang menang untuk yang kategori konsep ini. Di sini poolnya di Pacuta Ida ya. Pacuta Ida, kita lihat lagi overview-nya. Ya, teman-teman bisa baca nanti overview-nya ya ini. Sebetulnya dia lebih ke arah utility and on-chain transaction ya. Jadi kalau kita mau eksperimen, kita mau punya konsep untuk menanggulangi sebuah isu, bisa mulai dari konsep kalau memang kesiapan untuk developernya udah ada ya. Nah,
funding kategorinya itu dia berkisaran di proof of concept, dia juga ada design research dan basic prototyping sampai ke MVP tadi. Dia berbeda dengan kadar use case yang partner and product, di mana di kategori itu diharapkan lebih mature ya, lebih dewasa gitu kan, lebih matang lagi. Dan kategori ini tuh dikhususkan untuk mereka-mereka yang baru bergabung atau inovator-inovator yang baru yang memang ingin melakukan pengembangan tapi nggak punya pendanaan gitu kan ya. Kategori requirement-nya do and don'ts ya, kan? Do-nya di sini propose fresh idea, terus propose working on chain, yang terakhir provide realistic blockchain usage projection. Jadi misalkan kita udah targetin nih berapa persen akan mengalami kenaikan, nah itu yang didata dalam on-chain itu melalui apa gitu kan. Terus down-nya itu no existing Cardano product ya. Jadi kalau ternyata kita udah punya produk yang berjalan, terus kita masukin kategori ini dengan ya itu pokoknya sih nggak boleh sebetulnya tetap ya. Naik ya. Working product itu nggak bisa masuk ke kategori ini. Kalau ternyata ketahuan kan otomatis dia nggak eligible di tengah jalan nanti ya. Tapi untuk secara requirement-nya aja dia udah seperti ini gitu ya. Belum bahas mengenai eligibility kriteria di bawah. Don't no info only websites and content, no moon metrics. Kita akan mencapai misalkan 2 juta user gitu ya, atau dengan total 100.000 EDA per orangnya gitu kan. Iya, oke. But how gitu. Apa yang bisa dipresent ke publik itu pada saat itu? Misalkan ternyata yang dipresentnya adalah dengan sistem yang terganggu, atau mungkin dia punya apapun nggak bisa dikeluarkan gitu ya, transparansinya dalam bentuk apa gitu ya. Karena sekarang kan proyek-proyek itu kan banyaknya advisor menawarkan fungsi-fungsi untuk audit ya. Sedangkan audit itu juga kan kita harus tahu ini akreditasinya kan. Ya. Nah, walaupun kita sudah bayar mahal dengan akreditasi tinggi kan kita harus tahu ini yang validasi region mana aja gitu berlakunya. Who should apply di sini ya, again ya, inovator, desainer, entrepreneurs, lalu ada juga DeFi startup, terus ya ini cukup menarik ya, DeFi startup researching a novel lending protocol, terus Web3 developer prototyping a zero knowledge ZK identity solution, or a researcher exploring AI blockchain integration. Karena ini lagi hype, AI masuk ya. If your project involves a major product, go gitu ya, ke kategori yang lain. Areas of interest-nya disruptive industrial innovation using Cardano blockchain and smart contract for sure ya. DeFi solutions with unique approach, peer-to-peer yield, and novel bond curve protokol MVP. Lalu ada privacy, Oracle, ZK, wallet, prototyping, scaling solution, misalkan untuk Hydra-nya, taking a blockchain research untuk exponential techno, misalkan kayak feasibility study for AI driven Oracle ya. Jadi Oracle, jadi studi kelayakan untuk Oracle AI ya. Proposal guidance-nya di sini features to existing early stage prototype ya. Lalu proposal juga harus describe konsep novelty-nya, why gitu. It's all about why ya kalau udah ada tulisan novel. Explaining how it differs from existing solution. Jadi udah tahu why and how-nya, kita udah tahu solutions-nya jelas. Di sini pasti berarti perbedaannya dengan kategori sebelumnya yang tadi. Di sini kita problem statement-nya harus menarik, terus di situ kita tahu solusinya juga harus relevan, langsung menjawab di situ. Dan yang terakhir adalah propose solution, gimana caranya. Jawab 3 hal itu ya. Lalu demonstrate how the project could drive Cardano adoption. Jadi nanti di
pada saat kita mau submit proposal tuh ditanya eh, demonstration of your project impact tuh bentukannya akan seperti apa. Nah ini yang nantinya akan dinilai on-chain transaction-nya, or everything yang on-chain ini akan ditanya gitu. Apa lagi? Project yang open source but must clearly benefit the Cardano ecosystem. Again ya, 2 times ya udah mengenai harus Cardano pokoknya isinya. New concept must be original and not previously developed. Yang dibilang new concept ini mungkin yang bisa menjadi pembeda adalah setiap region ataupun cities kan dia punya isu masing-masing ya, walaupun sama nih ternyata. Tapi kan kita bisa buat yang memang problem solver gitu jadinya proposal itu ya. Lalu again, kalau nggak relate dengan konsep ini atau dia mature product harus pindah. Sama eligibility kriterianya adalah yang nggak akan ke funding adalah proposal-proposal yang mature atau dia incremental udah ada tapi part of part aja improvementnya, enterprise partnership gitu kan. Scaling an existing DeFi app or adding features to a DeFi wallet belong in Cardano use case, partner, and product gitu ya. Jadi kalau mau bikin DeFi or equivalent gitu kan, yang udah ada itu mending ke partner or product. Terus proposal focus on informational content only, website, blogs, education site belong instead in Cardano open ecosystem ya. Kalau nggak ada kalau dalam proposal kita nggak ada penulisan teknikalnya atau nggak visible gitu ya, kelayakan yang nggak sesuai ya, otomatis dia kedorong ke open ecosystem. Jadi ada dua ya. Kalau dia terlalu matang, dia harus pindah ke kategori produk. Kalau dia ternyata bolong-bolong, ya harus ke ekosistem open. Lalu ada infrastruktur or tooling projects, not tied to specific Cardano use case. Ya ini harus masuknya ke open developer malah ya, karena dia tool. Ya. Misalkan members organization or DAO gitu ya. Jadi kalau misalkan dia standalone as member organization or DAO, dia juga nggak bisa masuk ke kategori ini. Misalkan kita mau buat DAO gitu kan, DAO aja, ya udah itu go to developer aja. Tapi kalau misalkan dia bisa melengkapi atau merekonstruksi itu jadi sebuah fitur yang saling berdampingan dengan DeFi dan juga dia punya ide untuk meng-on-chain-kan sebuah entitas gitu ya, nah itu bisa terus jalan. Lalu proposal lacking a clear link to Cardano or potential to generate transaction on chain. Jadi dia tuh kalau misalkan kurang jelas ya link-linknya dan kurang berhubungan dengan Cardano dan memang dia punya potensi untuk generate transaction on chain pada saat dia sudah tembus MVP-nya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia ternyata dalam fase ini dia udah generate transaction on chain sebelum achieve MVP-nya, berarti something wrong gitu ya. Oke. Terakhir ya? Terakhir, jadi ini ada Cardano konsep of partner and product. Dia digabung ya. Kalau kemarin use case terus ada Cardano partner ya. Yeah. Di Fund 13, nah di Fund 14 ini use case-nya digabung sama partner. Sebelum masuk ke sini kita mungkin mau kasih informasi dulu ya mengenai community review ya. Boleh mungkin Fani? Oke. Ini untuk kita buka di sini. Jadi untuk di Project Catalyst sendiri teman-teman, jadi selain kalau tadi Koren dia sempat dia ngasih tahu dari sisi proposer ya, how to be kalau di sini tulisannya submit an idea. Jadi idenya apa aja, mau cara submitnya gimana, itu ada 3 tadi kita udah jelasin 3 kategori yang ada di Project Catalyst. Nah, selanjutnya sebelum
ke situ kita bisa masuk nih ada become community reviewer. Jadi kalau di Project Catalyst sendiri kita tuh ada 3. Untuk jadi community reviewer itu kita tuh di fund ini, di fund 14. Jadi di fund 14 ini sama ya. Jadi start di fund 10 itu ada beberapa level. Jadi kalau level-levelnya itu ada level 1, 2, 3 gitu ya teman-teman. Ini mau Harus dari knowledge base ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin akan kita bahas nanti aja ya. kita bahas. Untuk sementara kita mau spill sedikit nih benefit dari seorang reviewer ya. Nah, reviewer ini punya fasenya sendiri ya dalam Fund 14 timeline, dan dia juga punya yang namanya reward ya. Rewardnya ini variasi ya. Kalau dulu kita sempat dikasihnya dalam bentuk dolar, tapi kita sekarang dikonversi ke ADA lagi. Teman-teman bisa terima itu apabila menyelesaikan alokasi ya. Nanti pada saat proposal submission fasenya sudah ditutup, nanti kalian akan masuk ke sebuah fase reviewer. Teman-teman harus make sure kalian registrasi dan juga harus KYC, due diligence dengan identity yang jelas karena kita pakai KYC internasional, sub-sub. Terus otomatis ini akan apa ya istilahnya meniadakan ya, hampir meniadakan partisipasi dari bot ya, bot. Lalu karena satu identity ini sekarang sudah on chain ya, otomatis platform sebagai community reviewer ini begitu pada tanggalnya datang nanti akan dikasih 30 alokasi untuk level 0. Jadi ada 20 ya? Oh ya, kemarin 20. Soalnya udah level 1 jadi nggak tahu. Nah, level 1 itu kita dikasih 60. Level 2-nya dikasih 1033. 32 atau 33? 1032 ya. Nah, ada 3 level. Bedanya apa? Level 0 ini teman-teman bakal dapat up to 250 ADA dari menyelesaikan tugasnya. 20. Lalu untuk level 1-nya akan dapat sekitar 1800 ADA setelah menyelesaikan seluruh alokasi yang ada. Ya. Dan kalau fund sebelumnya dapatnya 4000 ya. Kalau sekarang 1800 tapi rate-nya kali 2 ya. Jadi mirip-mirip lah. Lalu untuk level 2-nya itu 1120 ya. 1120. Kita dibayarnya dari mana? Ini udah ada poolnya. Kalau teman-teman pengen tahu kan Project Catalyst ini juga kan dia minta pendanaan ke Cardano Treasury ya. Itu prosesnya juga cukup panjang, yang itu bisa makan waktu. Makanya begitu ini disetujui Fund 14, nanti langsung lanjut ke Fund 15. Dan Fund 16 ini sangat krusial ya, timeline-nya sangat padat gitu ya, dan cukup berdekatan. Otomatis ini akan memfilterisasi segala bentuk partisipasi dalam bentuk proposal dan juga reviewer plus voter. Ya, saya engage apa teman-teman dengan voter ya. Dan setelah itu teman-teman juga berkesempatan untuk menjadi seorang milestone reviewer ya. Itu by invitation ya. By invitation, teman-teman yang punya kapasitas reviewnya bagus, nggak cuma nilainya 100, tapi beyond itu lagi, teman-teman bakal dapat invitation untuk menjadi seorang milestone reviewer. Di sini kita dibagi jadi 2. Yang pertama kita beresin statement of milestone dari funded proposal ya. Yeah. Funded proposalnya teman-teman Fund 14 itu one time, itu ada angkanya waktu itu berapa ya? 250 ADA ya. 250 ADA per milestone ya. Jadi kalau ternyata dalam satu proposal itu isinya 6 milestone ya kalian aja gitu ya. Nah, biasanya kita dikasih alokasi sekitar 5 apa 6 ya? 5-6 tergantung dari besaran satu buah proposalnya, dia request budgetnya berapa. Kalau misalkan dia mintanya di atas atau di bawah berapa? 180.000 ADA, itu akan mempengaruhi penerimaan rewardnya. Nah, setelah itu beres, dia lanjut lagi setiap bulannya atau per at least per 2 bulan lah ya. At least per 2 bulan pasti ada alokasi tugas lagi untuk 5 atau 6 proposal tadi yang kita terima. Jadi kita audit setiap milestone. Itu pun dapat reward lagi gitu kan.
Jadi ya kerjaan sepanjang tahun. Setelah fund 9, 10, 11, 12 terus kalau misalkan udah jadi MR dari fund itu ya terima terus aja gitu dan diakumulasi kan kerjaannya. Yang fund misalkan kayak kemarin kita masih ngerjain MR fund 13, fund 14, ini dilanjut lagi fund 14 jadi MR lagi dapat alokasi berapa banyak itu akumulasi terus. Ini baru dimulai di fund 10 ya Pak? Fund 10 ya? 10. Jadi ada perubahan. Jadi di proyek katalisnya sempat terhenti di 9, ke 10-nya tuh kita delay sekitar 8 bulan, 10 bulan ya. Terus delay karena ada perubahan besar dengan adanya milestone reviewer, SOM dan kalau dulu kita bilangnya tim audit ya. Dulu narasi pertamanya adalah tim audit. Sekarang udah di apa? Ternyata bukan. Sudah ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang satu yang kita pegang di sini sebetulnya kan nggak ada yang pasti ya di dunia. Tapi yang pasti adalah kita tahu gitu prosesnya seperti apa dan apa yang kita lalui adalah setiap fund yang baru terjadi itu pasti ada pembaharuan juga ya. Ada nilai-nilai yang dikedepankan, ada yang dimundurin, tapi nggak pernah istilahnya totally loss gitu aja, semuanya nggak mungkin. Tapi ada yang di fund ini dia lebih pentingin concernnya ke level 0, ada juga yang ke level 1, ada juga yang ke level 2. Mana treatment yang berbedanya sebetulnya untuk memfilter dan membuat peningkatan untuk proyek katalis ini sendiri kan. Dan tetap pada prinsipnya untuk dana community ya balik lagi. Setelah jadi milestone reviewer, apalagi Fani? Oke, di sini tadi Sudah ya? Sudah. Jadi apa namanya tahapan berkontribusi di ekosistem ini, khusus di project Katalis itu dia udah jadi proposer, jadi community reviewer tuh ada kan harus melalui ya 3 fase ya. 0 naik ke 1 itu dia harus butuh 2 kali sampai 3 kali perfect score sih ya? Ya, 2 sampai 3 kali fund-nya beres dan nilainya kalau requirement dari Katalis kan tulisannya minimum nilai 80 ya. Ya, tapi kalau kita ngikutin minimumnya dengan pembaharuan yang terjadi dan parameter berubah, otomatis kan kita mereview nggak bisa dengan cara yang sama dari fund yang sebelumnya. Otomatis yang kita kejar sebetulnya dari awal adalah perfect score. Jadi kalau dulu tuh kita pakai aggregate score, aggregate file ya. Sekarang nggak ada. Jadi dulu kan ini kita udah di fund 13 semua, 13 ke bawah itu pakainya idea scale sebelumnya. Yeah. Nah sekarang kita udah pakai Katalis F, di mana nilainya tuh udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kita dikasih pada saat setelah voting 1 minggu setelah voting tuh biasanya kita akan dikasih aggregate file dan cari dulu kita cari nilai sendiri ya. Cari nilai sendiri ya. Kayak sekolah. Kayak sekolah gitu kita cari karena kan ini anonimus ya. Jadi level 0 dan level 1 tuh kita anonimus. Jadi kita nggak tahu nih kode anonimus kita tuh kadang beda-beda, setiap fund tuh berubah gitu. Nah, kita tuh dulu cara ngasih tahu ke teman-teman community itu kita harus nge-save tulisan kita. Karena itu totally sama aja kayak Google Form ya. Nanti muncul sesuai dengan tabelnya. Jadi dulu cara nyarinya adalah di copy. Nah, kalau sekarang dengan dengan Katalis App udah bisa muncul di dashboard kita pribadi ya secara reviewer level 0 tuh yang include dan exclude ya. Include dan exclude ini dapetnya dari mana? Setelah kita di level 0 level 1 kerja di fase yang sama tadi dari tanggal berapa? 22 Agustus sampai 5 September tuh level 0 dan level 1 yang ada 20 dan yang 60 kan. Nah, setelah fase itu ada break 5 hari di mana itu ngecek data-datanya dan di tanggal 10 sampai tanggal 17 September itu 1 minggu itu level 2 yang kerja ya Pak. Untuk measure bahwa review itu boleh masuk atau enggak. Jadi dari teman-teman yang review ini kan ada 20 ya, 20 dan 60 itu akan dipilih secara acak sampling 5 proposal untuk dicek sama level 2. Nah, level 2 itu yang nanti menentukan ini di review input apa enggak. Itu yang mempengaruhi nilai kita tadi ya. Ada yang akan bisa dapat 100% berarti semuanya input warnanya biru ya. Nah, saya nggak bisa show. Nanti yang input itu merah gitu. Biasanya itu kenapa bisa merah, kenapa bisa biru itu berdasarkan nilainya. Apakah itu terlalu pendek? Kadang kita berapa ya? Waktu itu ngasih mentoring untuk minimal berapa karakter?
Kalau sekarang kan ada tulisan 200 ya. Tapi 1.500 kata 1.500 ya. itu banyak ya. 1.500. Mungkin kalau sekarang Padahal ketentuannya 1.500 maksimum ya. sampai 3.000 karakter ya. Iya. Kalau sekarang 3.000 karakter. 3.000 bukan kan. kata. Kalau sekarang tuh 200 ya. Sekarang 200 sampai 3.000 ya. Ya. Untuk satu review ya. Reviewnya tuh ada 3 kan, impact, visibility sama performance. Ya. Gitu. Jadi ini tahapannya community reviewer nih biasanya buat teman-teman yang pengen coba, tapi kalau ngasih ide langsung biasanya nggak kebayang. Karena kita pun melalui ini di Fan itu tahun 9 ya. Tahun 9 tuh kita pertama melakukan adalah kita juga coba-coba untuk submit proposal. Teman-teman bisa cek ya, jadi kalau misalnya cek namanya, nama proposernya tuh muncul. Kalau sekarang udah muncul ya di Fan berapa tuh di search itu nama Fanny atau nama Randy tuh udah bisa muncul. Kita tuh udah pernah submit proposal di mana aja. Gitu. Jadi gitu, terus kita kembali ke kategori terakhir. Kategori terakhir adalah partner. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi untuk Cardano use case partner dan produk ya. Sebetulnya dia tuh terdiri dari 2 ya. Jadi ada yang memang lebih condong ke partner proposal atau ke produk proposal. Kalau partner proposal dia khusus untuk scaling ya. Scaling gigi. Bukan. Kalau yang produk itu khusus untuk scaling ya, scaling teknologi. Kalau yang partner proposal dia harus prioritasnya untuk establish partnership dan juga on-chain metricnya nanti harus jelas. Dan funding commitment-nya itu juga ditanya. Funding commitment-nya bentukannya seperti apa? Karena funding commitment ini adalah sebuah parameter baru yang ada dalam proposal submission, otomatis setransparan apa gitu kan funding yang diberikan nanti oleh katalis pada pemenang akan diolah ya, di manage. Nah, ini dia punya pool 8.500.000. Oke. About this category overview, major product, working product, ya. Terus mainnet deploy product, ya. Dan strategic enterprise collaboration, yes, that deliver real world utility and high value transaction. Ya. Do and don'ts-nya provide proof of established collaboration, provide proof of key performance metric, jadi bukan KPI.